Ya. Karena apa? Yang dikejar adalah materi. Yang dikejar adalah kekayaan. Orang yang mengejar dalam pelayanan itu materi atau kekayaan, akhirnya berakhir dengan kekacauan. Ya. Kita bicara investasi ini bukan berarti kita harus mengejar kekayaan, tapi mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kan kaya itu relatif, ya kan? Nah, kalau kita misalnya, saya belum kaya, tapi saya merasa kaya karena hatiku kaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saya tidak punya deposito banyak, saya cuma deposito ada di BCA semua, Bank Sentral Allah. Ya kan? Karena tuh untuk anak jalanan, ya kan? Kita, ya kalau di sini mungkin ada anak jalanan nggak ada ya kali ya, orang yang petani semua kayak pengemis, puji Tuhan, kalau sana kan banyak. Oke. Nah, investasi gereja menuju pada tindakan atau strategi pengelolaan sumber daya keuangan oleh organisasi gereja untuk tujuan meningkatkan kekayaan atau mendukung program dan kegiatan gereja. Ingat bahwa investasi dalam sebuah gereja, misalkan kita di dalam gereja mungkin di pedesaan kasnya nggak miliaran, mungkin seperti gereja kota, bisakah kita berinvestasi? Bisa sekali. Bisa melalui apa? Misalkan pemeliharaan, misalkan beli kambing, ya kan? Nanti anak-anaknya, ini persembahan gereja terkelola dengan baik. Nah, beli kambing nanti ada pelipat gandaan, ya, dari situ pelipat gandaan. Mungkin buka warung atau mungkin ada jemaat yang bikin kue atau dimasukin ke warung, ya kan? Dari uang gereja kita mau gali jemaat-jemaat ini, uang segini 100.000, nanti kamu bisa mengembangkan ya. Nah, itu tergantung dari orang itu, karena bukan masalah berapa besarnya, ya kan? Modal yang kita terima, tapi bagaimana cara kita mengelola modal yang kita terima, dan bukan berapa besar keuangan atau apa yang berpercayakan menjadi milik kita, tapi bagaimana kita mengelola seberapa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen. Itu jauh lebih penting, karena ada orang yang dikasih warisan banyak sama orang tuanya, ujung-ujungnya habis juga karena tidak bisa mengelola. Makanya perlulah bagaimana mengelola finansial kita, baik finansial gereja maupun keluarga kita. Amin. Oke, klik. Nah, investasi gereja apa aja ya? Investasi gereja merujuk kepada pertama ada investasi finansial ya. Gereja, saya persembahnya sedikit Pak Pendeta. Nah, tidak masalah, karena dari yang kecil kalau kita lipat gandakan jadi banyak. Tadi perumpamaannya kan, ada yang dikasih 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3 talenta, ada 4 talenta, ada 5 talenta. Masing-masing mereka ada yang malas, ada yang mengelola dengan baik, sehingga terjadilah pelipat gandaan, ya. Oke, investasi dana gereja dalam bentuk mungkin saham, obligasi atau reksadana untuk menghasilkan pendapatan. Kalau di desa ya nggak perlu yang gitu, nggak apa-apa, kan? Investasinya kemana? Makhluk hidup, beli sapi misalkan, beli kambing, ya, atau beli sewa lahan, atau kebetulan ada kita gereja lagi butuh ini buat pembelian alat musik, misalnya, gereja semangat misalnya, jemaat langsung berinvestasi. Apa investasinya? Selain menabur, di tempat sana ada penggarapan kebun kopi untuk moret, jemaat dikerahin, nanti hasilnya untuk gereja. Nah itu perlu, ya kan? Karena apa yang kita punya, mengajarkan jemaat untuk bisa berkorban, memberi, karena melayani Tuhan itu give, bukan in. Amin. Itu melayani Tuhan. Jangan pernah saudara berharap ini ketika saudara melayani Tuhan. Makanya kalau kita melayani Tuhan, kalau mikirin untung rugi, banyak untungnya atau banyak ruginya? Kalau secara logika rugi, banyak keluar duit ya, tapi sedikit pemasukannya, ya kan? Betul, sedikit yang masuk, banyak yang keluar. Tapi apakah kita pernah kekurangan? Ya, selalu berkecukupan. Karena apa? 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? 12. Betul. Itulah matematikanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus nilai matematikanya itu demi. Karena dihitung susah. Masa sih? Ya kan? Gak ketemu. Mau 0,00 masa 12 bakul. Itulah ketika kita menempatkan setiap apa yang kita punya bersama dengan Yesus. Dari yang kecil bisa jadi besar. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin. Nah, saudara yang sedang Yesus investasi untuk menghasilkan pendapatan. Nah,
Kemudian pengembangan aset, membeli atau mengelola properti yang dapat digunakan untuk kegiatan gereja atau disewakan guna menghasilkan pendapatan tambahan. Jadi kalau gereja punya properti, ada yang punya properti selain tempat ibadah? Belum. Ya berdoa pasti punya, ya kan? Ya melipat gandaan, ya kan untuk apa? Yang ya untuk mungkin gedung pertemuan, ya kan untuk apa kan disewakan, nanti menghasilkan uang masuk ke gereja, ya bertambah berlipat ganda, ya apa yang kita punya. Kemudian program sosial, nah ini penting banget ini, karena kan fungsi gereja ada 3 fungsi gereja. 1, marturia adalah bersaksi, penginjilan. Nah, kedua, diakonia, nah itu bicara tentang sosial. Ketiga, koinonia, persekutuan. Nah, gereja kebanyakan mungkin persekutuan, pasti semua gereja mengadakan persekutuan, betul? Tapi kalau lupa tentang marturia, penginjilan, ya itu sangat sedikit disinggung di dalam gereja. Mungkin kemarin pada waktu saya ibadah di satu gereja, dia cukup bagus juga sih gerejanya, kan juga bukan gereja orang kaya, gerejanya sederhana, tapi dia misinya luar biasa. Ya, sampai dia mengutus hamba Tuhan ke daerah-daerah yang suku terabaikan, dia biayai dari uang persembahan jemaat yang tidak begitu banyak, tapi mulai dari yang kecil. Alkitab berkata kalau kita nggak berani melangkah dari yang kecil, kapan Tuhan berikan kepercayaan pada yang besar? Setia pada perkara kecil, mengutus misionaris, mengutus hamba Tuhan ke daerah mana? Ke daerah yang tidak terjangkau, yang belum dijangkau, dan kita support biayanya. Gereja miskin susah. Nah, kalau saudara bilangnya gereja miskin susah terus selamanya. Ya, susah terus selamanya. Kalau kita bilang begitu, kita harus ubah mindset kita, paradigma kita, pola pikir kita. Gereja di desa itu bukan berarti miskin atau susah. Kan konotasinya begitu kan? Nah, makanya kadang-kadang, datang dari mana ini? Pasti bawa banyak sumbangan. Jangan pernah berharap sama manusia. Berharap sama manusia itu kita kecewa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jika saudara selalu mengandalkan sumbangan dari orang, berarti saudara sedang mengajarkan jemaat untuk tidak mengandalkan Tuhan 100%. Nah, investasi sosial. Nah, saya bicara investasi sosial ini yang kita kerjakan di Kota Sukabumi. Ya, Kota Sukabumi kita setiap kita sering kalau Natal kita Christmas Carol, kita berbagi kepada masyarakat. Dan kalau setiap hari Jumat, setiap hari Rabu kita pelayanan jalanan, kita bagi makanan. Jadi kita orang-orang kita layani itu bukan orang-orang yang misalnya kaya, tapi saudara ketika kita merawat mereka, itu adalah kekayaan buat kita. Amin. Ya kita ada jemaat kita susah-susah. Ingat saudaraku, justru Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang susah. Bagaimana caranya kita menolong mereka? Kalau orang yang kaya, mereka bisa hidup sendiri. Beli beras sendiri, apa itu semua sendiri. Tapi kalau orang yang susah, itu memang butuh pertolongan. Siapa yang menolong? Kalau bukan saya dan saudara yang ada di kota ini. Amin. Amin. Masa yang susah orang tetangga kita minta tolong kepada orang di Surabaya. Tolong dulu tetangga saya ini susah, ya kan? Padahal sebenarnya Tuhan sedang suruh kita yang bertanggung jawab atas hidup orang itu, karena ada di sekeliling kita. Makanya kita katakan Yeremia 29:7, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang. Kayak kasar banget ya tuh, kemana aku buang, aku tempatkan. Kalau saudara di tempat yang Biting, berarti Tuhan tanggung jawab saudara untuk mengusahakan kesejahteraan kota Biting. Amin. Saya di Sukabumi, berarti tugas saya mengusahakan kesejahteraan bagi kota Sukabumi. Dan saya misi ke sini, berarti saya mau berbagi pengalaman untuk jemaat dan hamba Tuhan di daerah Biting ini, agar mungkin dapat wawasan baru, yang bagus diambil, yang tidak bagus buang. Itu aja repot. Ya kan? Hidup simple, ya kan? Yang bagus kita ambil, yang nggak bagus buang. Ya kan? Betul nggak? Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Oke, program sosial menginvestasikan dalam proyek atau inisiatif yang mendukung misi serta nilai gereja seperti program bantuan sosial atau pendidikan. Jadi saudara dalam kuliah dari penginjilan misionaris, dan perlu banget gereja melatih jemaatnya untuk PI pribadi. Siapa gereja di sini yang hamba Tuhan yang sudah melatih jemaatnya untuk PI pribadi?
Waktu saya ikut bulan misi, ibu pendeta di kota bilang begini, bagaimana dia mau diutus? Bagaimana dia mau percaya yang Roma 10 itu kalau tidak ada yang diutus? Ya kan? Tidak ada yang memberitakan. Bagaimana mau memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Bagaimana mau memutus kalau tidak ada yang dilatih? Nah itu, saya ditanya, siapa yang pernah memberitakan Injil? Nggak ada satu pun, jemaat yang angkat tangan. Terus saya tanya sama teman aku, pernah dilatih Injil belum? Tapi selalu bicarakan tentang bulan misi. Ternyata bulan misinya hanya mengutus siapa? Hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi, ya itu gampang kalau belajar. Tapi penting banget, kenapa jemaat perlu dilatih misi? Karena jemaat itu sangat potensi. Di tim pelayanan saya, pelayanan ada satu pelayanan namanya pelayanan rumah sakit. Semua jemaat di sana mereka sudah latihan untuk penghidupan Tuhan. Jadi kalau dia pergi ke pelayanan rumah sakit, mereka pergi sendiri, nggak harus saya dampingin, enggak. Kalau pertama memang saya dampingin, saya ajari mereka, dan setelah itu saya lepas. Mereka sekarang pergi dari Senin sampai Minggu pelayanan rumah sakit 333 mereka keliling dan mereka transportnya sendiri. Dari situlah kami dapat banyak jiwa-jiwa. Karena istilah jiwa tuan ladang sudah menunggu, pekerja sedikit. Kenapa? Karena banyak gereja-gereja yang tidak mempersiapkan pekerja-pekerja untuk mencari jiwa. Kenapa jemaat itu potensi? Karena jemaatlah yang bisa berkeliaran kemana-mana. Kalau hamba Tuhan adalah sudah sibuk dengan apa? Sibuk khotbah, sibuk persiapan, sibuk organisasi lah, nanti undangan ke sini lah, undangan ke situ lah, udah karena lupa misinya. Karena terlalu banyak organisasi, ya kan? Betul nggak? Kadang-kadang sibuk gitu, udah sidang ini, belum sidang paripurna. Ya, jadi makanya perlu dilatih jemaat untuk misi itu apa? Karena apa? Jemaat itu potensi. Dia pergi kerja, ketemu banyak orang, ya, banyak orang. Dia pergi ke mana? Ke kebun, ketemu juga tetangga-tetangga. Dia pergi ke masyarakat, jadi jemaat dilatih. Itu luar biasa. Bisa terjadi kebangunan untuk gereja Tuhan. Jangan pernah berharap tuh jiwa kalau kita tak pernah menabur dan melatih jemaat kita untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Yes. Oke. Program sosial ada pendidikan klik. Ya, saudaraku, ini ada beberapa yang saya sudah kerjakan untuk program sosial, yaitu contohnya adalah panti asuhan. Ya, ini ada panti asuhan untuk anak-anak, saya fotonya anak-anak. Nah, ini anak-anak ini dapat. Saya puji Tuhan dari tahun 2003 saya berikan panti asuhan dan kami ada beberapa teman ketika saya dapat visi dari Tuhan dan saya bila bagikan ke teman-teman dan teman-teman juga akhirnya kami juga punya duit. Saya pribadi hanya punya uang 200.000. Saya keluar dari full time gereja waktu itu. Maksudnya sama Tuhan dialihkan, bukan saya membutuhkan itu, bukan, tapi memang Tuhan mau tempatkan saya di panti asuhan. Nah waktu itu punya uang 200.000. 200.000 Tuhan suruh buka panti asuhan. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Buat anak seminggu juga udah habis ya uang 200.000. Akhirnya saya kumpul sama teman-teman, saya buat akte yayasan. Akte yayasan tahun 2003 bulan Juni berdiri. Dan setelah itu pada waktu berdiri dan saya diberikan pinjaman kontrak rumah untuk anak-anak kami tahun 2003 bulan Juni. Dan dikirim dari Kalimantan berapa? Dikirim 33 anak pada waktu itu. Satu mobil kecil, minibus kecil dikirim dari Kalimantan. Bayangin. Nah, bingung kita kelabakan. Wah, kita masak sendiri. Jadi ibu kalau suruh masak saya jangan lupa dia saya bisa masak ya, karena udah biasa. Saya dulu anak panti 33 ya, saya masak sendiri, belajar sendiri. Yang paling gampang masak bubur Manado ya kan, cemplung. Yang penting sehat seperti Daniel makan sayur-sayur juga sehat kan? Iya. Nah, saudaraku, pada waktu kami lakukan itu terus dan panti asuhan saya yang kami layani tidak pernah jalani proposal. Saya satu kali pernah begini cuma bikin brosur, saya berdiri di depan gerbang itu GBK, GBK. Yang waktu itu ada konser doa. Waktu itu dari pembicara di luar negeri kalau nggak salah sukses setting ya. Bukan jadi yang Senayan ya, yang 10.000 orang lah. Saya berdiri, saya cetak waktu itu masih zamannya fotokopi, kan fotokopi warna kuning. Saya
Saya ingat banget cantumin nomor rekening apa gitu, berdiri di depan gerbang. Nama Yesus kan berdoa, ya kan? Ada yang ngambil, ada yang minta gitu kan. Saudaraku, setelah pulang, anehnya ada yang masuk loh, ada yang masuk setiap bulannya dia sumbang, tapi saya tidak tahu siapa dari mana, dan sampai saya nggak tahu itu yang nyumbang siapa. Bahkan sampai rekening satu itu kan bukan rekening dua, yang satu sampai, aduh mau ditutup nanti dia nyumbang terus. Kayaknya orangnya udah meninggal juga nggak tahu saya. Mungkin stopnya pada waktu saya meninggal. Dan itu saya kumpulin uangnya karena dari ambil yang rekening satu, operasional kita pakai yang ini terus, dan ini nggak ambil. Pada waktu itu, waduh, lumayan gede juga. Nah, saudaraku, saya nggak tahu siapa. Dan saya cek di bank juga nggak ketahuan karena bank nggak boleh memberitahu siapa pengirimnya. Karena ada orang yang mungkin yang memberi tangan kanan, tangan kiri nggak melihat, ya kan? Oke. Terus kemudian saya praktekkan pelayanan jalanan bersama tim, ya kan? Bersama tim. Kalau saya pergi pasti mereka tetap jalan, ya walaupun saya pergi. Kemudian pelayanan penjara. Nah, banyak orang Kristen gereja-gereja takut pelayanan penjara. Kenapa? Satu, di penjara nggak ada uang. Kedua, kita yang mesti makan, ya kan? Give, ya. Dan setelah itu takut kalau dia berubah, bertobat keluar dia cari kita. Betul nggak? Ya ngapain main penjara, ribet, nanti setelah keluar dia telepon kita. Kemarin dia banyak memang benar, telepon kita minta pekerjaan, nggak apa-apa kita salur pekerjaan. Ada beberapa yang keluar dari penjara, saya salurkan ke pekerjaan juga. Nah, dan tidak sebahaya kita pikirkan kalau kita mau melayani Tuhan hanya orang-orang tertentu yang kita layani. Kapan dapat jiwanya? Ya, Yesus Kristus datang untuk orang sakit atau orang sehat. Orang dari 100 domba, satu hilang, yang 99 benar ditinggalkan, bukan ditinggalkan dia kan, dia udah bisa bertanggung jawab. Tapi yang hilang dicari karena betapa berharganya jiwa di mata Tuhan. Makanya pada waktu orang gila di Gerasa. Saya mau tanya nih pada bapak-bapak ini, ibu-ibu yang melayani Tuhan, kalau lihat orang gila disamperin atau dijauhin? Wah, luar biasa ini. Tangan yang buat ibu. Kalau laki-laki panggil suami untuk samperin ya. Nah, saudara, mungkin buat kita itu seperti sampah masyarakat, ya orang gila. Tapi dia menurut kita jiwa. Karena apa? Satu jiwa jauh lebih berharga daripada harta kekayaan yang dia punya. Tuhan, contohnya pada waktu orang berasa. Orang berasa sangat semua orang takut dengan orang berasa. Tapi pada waktu Yesus lewat, dia takut sama Yesus. Kenapa? Karena legion yang menguasai jutaan, yang menguasai roh jahat. Orang gila ini sampai dia itu dibelenggu dan semua orang ketakutan. Pada waktu datang Yesus, orang gila itu bilang, setan itu bilang, setan berusaha berkomunikasi. Setan, Yesus, tolong jangan musahin aku. Dia lihat Yesus, ada 2.000 ekor babi, 1.000 ekor babi sana. Kalau saya tanya pada saudara, kalau saudara di posisi seperti itu, pilih babi atau pilih orang gilanya? Ayo, pilih babi atau orang gilanya? Babi. Paling babi, saya juga pilih babi. Tapi menurut aku sih hanya Yesus yang mampu melakukan itu. Orang gila. Tapi Yesus pilih orang gila. Dan buat Yesus harta tidak penting. Makanya satu jiwa itu jauh lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Sekarang 1 kilo babi 140.000. Betul? 140.000 kali 1 ekor berapa? 100 kilo udah 14 juta. Kali 2.000 28 M. Saudara kalau pengen dikasih uang banyak harus dihitung. Karena takutnya nanti kalau dikasih sama Tuhan kebanyakan langsung kaget shock, langsung serangan jantung lagi. Nah, bayangin 2.000 ekor babi. Tuhan pasti pilih orang gila. Karena apa? Ini deh 1
berjiwa sangat berharga Tuhan. Amin. Makanya saudara kalau melayani Tuhan jangan pernah berharap itu kembali. Kayak lagu ini, kasih-Mu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagi coba Ibu Nathan ya, biayain Rema semuanya lahir sampai itu, nanti apakah pernah bikin tagihan? Enggak. Rema, air susumu selama kamu dikandung 9 bulan biayanya sekian, di rumah sakit sekian, terus nanti air susu selama kamu masih bayi sampai bisa sekian, terus popoknya sekian, pakaiannya makannya sekian, sampai umur 21 tahun ini jumlah tagihan totalnya sekian. Ingat, nanti kamu sudah kerja, cicil pelan-pelan. Ada begitu? Tidak ada. Itulah sama dengan Tuhan kita, ya kan? Ibu yang baik aja bisa mengerti, ibu yang jahat misalnya bisa mengerti kebutuhan anak, tidak pernah berharap kembali ketika memberi buat anak-anaknya. Demikian juga ketika kita memberi atau melayani Tuhan, jangan pernah berharap kembali. Kalau kita memberi, kemudian Tuhan berkati kita, itu bonus dari Tuhan. Tapi jangan pernah berharap. Makanya di dalam pelayanan jangan pernah kita untuk mencari keuntungan. Kalau kita mau cari untung, lebih baik gak usah pelayanan, kita bisnis. Kalau bisnis sudah jelas, kita mengeluarkan sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, betul? Tapi kalau pelayanan tidak. Orang yang menyebarkan harta semakin diberikan kekayaan. Tapi kalau prinsip ekonomi beda. Mengeluarkan sedikit-sedikitnya, mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi orang yang kalau di prinsip biblikan ekonomi, menyebar semakin banyak, semakin kaya, ya kan? Tidak kekurangan. Malah orang yang menyimpan hartanya semakin berkekurangan. Kenapa? Ya itulah keunikan Tuhan kita. Ya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan segala sesuatu yang Tuhan lakukan memang selalu sering yang tidak masuk akal. Kenapa? Itulah iman. Itulah iman. Kita belum melihat, tapi kita sudah yakin ada iman. Saya percaya karena hamba-hamba Tuhan di sini punya iman. Makanya di sini berdiri gereja Biting, di desa Biting berdiri gereja Biting. Karena ada iman hamba-hamba Tuhan yang bergerak terus maju untuk melayani Tuhan. Sampai saya kaget kembali, banyak juga jemaatnya, udah nenek-nenek, ya kan, kakek-kakek, opa-opa, oma-oma, udah masih loncat-loncat. Nyanyinya juga anak muda kemarin ya. Aku diberkati ya. Ya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan, itu kan lagunya apa? Lagu-lagu top-top di Jakarta kan, yang gereja-gereja besar yang musiknya full band, terus anak-anak muda jingkrak-jingkrak. Ini nenek-nenek dikasih lagu itu tetap semangat, luar biasa. Karena apa? Sukacita melimpah. Ada orang muda nyanyinya loyo, karena apa? Mentalnya orang tua. Tapi ada lansia nyanyinya semangat, karena mentalnya anak. Umur mulai tua, tapi mental anak. Makanya tadi Pak Lukas ikut sama saya dan naik ke sawah, ya kan? Karena dia masih anak muda, jiwanya muda, walaupun umurnya sudah 62, ya kan? Saya mau bilang kenapa? Karena saudaraku, bahwa usia tidak menjamin tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang, ya. Dan kekuatan kita, contohnya orang yang sudah tua, saya katakan, makanya orang yang sudah tua jangan merasa gini, saya mau udah tua jadi menuakan diri. Orang yang menuakan diri apa ya? Otot kita semakin menurun, ya kan, kita akhirnya lumpuh, nggak bisa kemana-mana karena merasa tua. Tapi meskipun usia sudah tua, kita tetap berjiwa muda. Nah, Bapak usianya sudah berapa, Pak? Ya. Oh iya, buktinya bisa kesini ya, Pak. Bapak usia berapa? 54, masih muda lah, 54 ya, Pak. Oke, ya. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengerikan tulang. Kalau hati kita gembira, kita semangat. Puji Tuhan. Kita selalu semangat ya. Kita bawa koper banyak, berat-berat, ya kan? Bawa naik bus to bus, angkat. Habis kita cinta, ya kan? Enggak BM
ya kan. Udah gak punya rumah, sampai kulkas yang portable minta dibawa. Ya udah namanya anak yang dibawa. Ayo saya antar naik apa? Tadinya istri saya bilang, "Pak, naik mobil pribadi aja." Enggak, biaya lebih baik buat kita akumisi daripada buat biaya ke sana. Saya hitung-hitung sekitar 7 jutaan pulang pergi. Bayangin ya kan? 7 juta pulang pergi kalau pergi. Tapi saya bilang, "Tenang, Ma, bersama Yesus, tenang, ada Papa, aku akan bereskan semuanya." Ya kan? Akhirnya saudaraku, saya packing. Padahal Senin saya meeting sama bos aku di Jakarta. Habis meeting langsung ke Bandung. Saya nginap semalam di Bandung. Besok packing. Bayangin, packing saya. Packing barang yang kayak semuanya ada 10 karton. Ya, terus langsung saya muat di mobil. Yang mau sampai mobilnya gak muat kan? Pergi langsung ke tempat jalan-jalan dulu. Biasa packing karena masih ada waktu kita keliling-keliling dulu. Ketemu teman saya dari Gorontalo datang. Ada seorang kapolsek ya. Dia datang kebetulan dulu dia sekolah Iscapa. Jadi kenal dekat, pas datang ya saya ajak jalan dia. Pokoknya saya enjoy, nggak bersuka cita. Jadi badan kita itu fresh, ya tetap fresh. Nah kemudian setelah itu saya malam jam 6:30, wah saya naik bus, wah banyak, kaget pemain apa yang kondekturnya banyak banget ini. Ini mau pindah rumah. Ya ini kelebihannya Pak. Ya yang bayar 6 ya, 6 itu harus dibayar. Yang 4 free katanya. Oke, dimasukkan. Tunggu, masuk nggak ya? Bisa berdoa Tuhan. Kalau nggak masuk nggak apa, nanti besok Pak dibuat sama hitung berapa? Saya pikir sampai 1 jutaan begitu. Berapa Pak? Semua 150.000. Aduh murah. Ya, masuk ya semuanya. Akhirnya masuk sampai di sana, terus bongkar. Saya telepon apa bikin pesan grab. Muat nggak di grabnya? Dapat grab orangnya baik banget. Grabnya muat Pak. Biasanya grab nggak mau loh muat barang segitu. Dia malah ikut ngangkatin. Biar Pak saya ngangkat. Wah bayangin 10 dus bisa sama kulkas saudaraku. Aku yang ngangkat. Nah, Tuhan kita orang-orang baik karena kita bermelangkah bersama Tuhan. Nah terus sampai di kos-kosan, langsung saya rapi-rapiin. Rapi-rapiin. Jam 12 pendeta senior saya datang. Aku harus ajak makan dia. Pergilah lagi keliling-keliling. Cari-cari kan judul saya itu kalau pergi My Trip, My Mission, My Prayer gitu loh. Makanya biar sudah capek, tetap aku harus cari view yang bagus untuk foto-foto. Makanya Pak Yeri kalau sudah sama itu berapa Nobel aja aku duduk di sini katanya. Oke, jadi saya terus nggak berhenti loh sama saya, nggak berhenti terus. Hanya di Surabaya berapa hari saya seminar di Surabaya, di Sidoarjo, bolak-balik nyetir dari Sidoarjo sejam bisa 1,5 jam tuh kayak tempat ini belum macetnya. Bolak-balik terus dan sampai terus hanya kecepu. Di Cepu saya itu gak ada siapa-siapa, gak kenal siapa-siapa. Ditanya sama teman, mau kemana? Mau ke Cepu ngapain? Pokoknya mau berdoa di sana saya. Dia ada siapa di sana? Gak ada siapa-siapa. Saya bilang gak kenal siapa-siapa. Pokoknya Roh Kudus pasti pertemukan orang yang pokoknya saya bilang orang yang pertama ketemu itulah yang Tuhan pertemukan karena Roh Kudus begitu. Saya pergi aja nyetir sambil nyanyi-nyanyi terus mampir ke rumah anak rohani saya di salah satu daerah sebelum Cepu itu Bojonegoro, dan kemudian saya mampir ke Api Kayangan, terus mampir lagi kemana, dan saya baru sampai di Cepu sekitar pukul 3:30. Nah 3:30 tiba-tiba saya mau lurus sama Tuhan aja belokin. Sekarang pas saya di sini nyasar kali. Pas nyasar saya lihat gereja besar salibnya, ada ibu-ibu keluar dari gerbang gereja. Ditanya, batunya ibu pendeta, akhirnya saya disuruh mampir, masuk sini, masuk, dikeluarin buah-buahan sama dia. Ada belimbing 1, saya makan saudaraku. Ada apa? Padahal saya waktu di jalan kepengen beli belimbing, tapi karena kelewat, ya, akhirnya ada belimbing. Aduh Tuhan ya. Perhati, pengen belimbing dikasih sama Tuhan di situ. Haleluya. Hasil itu Tuhan bertanggung jawab, Roh Kudus bertanggung jawab atas hidup kita kepada kita begitu. Sudah selesai si Cepu. Di antara ibu pendeta ini ada acara BKSG sebenarnya. Pak, saya lebih pilih untuk Roh Kudus nganter hamba Tuhan katanya daripada aku bukan berarti dia nggak ada Roh Kudus kan, tapi dia bilang Pak, aku nganter bapak aja untuk keliling. Saya bawa keliling di situ, antar sampai malam. Ibunya Pak, nginep di rumah aja. Jadi free hotel kan. Padahal nanti dari sana udah, nginep di mana nih? 3 orang berarti biaya berapa biayanya? Saya bilang sama pendeta silap saya mau ke Cepu, ternyata Roh Kudusnya sama. Dia mau ke Cepu, aku mau ke Cepu. Dia mau ke Cepu nggak ada biaya. Saya bilang dengan gaya orang kaya, mental orang kaya kan saya, langsung bilang saya bayarin Pak Pendeta, padahal belum ada uang untuk bayarin.